Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Ramadhani Fauzia, NIM 2023155032 dari Fakultas Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas pekerja eksekutif. Izinkan saya untuk menyampaikan UTS dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta pengetahuan. Dari kata filsafat itu berasal dari kata filosofia, dan dari kata filosofia memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah philos dan yang kedua adalah sophia. Philos memiliki arti cinta atau juga senang atau juga suka. Sedangkan sophia memiliki arti kebijaksanaan atau hikmah atau juga pengetahuan. Jadi kesimpulannya adalah filsafat adalah orang yang cinta akan kebenaran. Jadi orang yang berfilsafat adalah orang yang mencintai kebenaran, berilmu pengetahuan, ahli hikmah dan juga bijaksana. Sedangkan pengertian dari pendidikan sendiri itu adalah proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan juga pelatihan. Sedangkan singkatnya, filsafat pendidikan sendiri adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelesaikan, dan memadukan proses pendidikan. Filsafat pendidikan Islam merupakan cabang filsafat yang membahas konsep, prinsip, dan praktek pendidikan dalam perspektif Islam. Secara sederhana, filsafat ini berusaha menjawab pertanyaan mendalam tentang tujuan pendidikan, bagaimana prosesnya, dan apa yang menjadi nilai-nilai dasar dalam pendidikan Islam. Nah, filsafat ini tidak hanya mengacu pada pandangan manusia saja, tetapi juga mengacu kepada ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai pedoman utama kita. Dengan begitu, filsafat pendidikan Islam ini bertujuan menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tapi juga memiliki akhlak mulia dan juga beriman kepada Allah dengan keimanan yang kokoh. Objek kajian filsafat pendidikan Islam itu terdiri dari 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Secara singkatnya, ontologi itu pertanyaan tentang apa, yaitu membahas hakikat realitas pendidikan. Dalam Islam, pendidikan itu tidak hanya dipahami dalam konteks duniawi, tetapi juga dipahami dalam konteks ukhrawinya. Pendidikan berperan sebagai sarana membentuk manusia yang memahami tujuan hidupnya sebagai hamba Allah. Yang kedua adalah kajian epistemologi, yaitu lebih terkenalnya dengan pertanyaan bagaimana. Kajian epistemologi ini mengkaji bagaimana pengetahuan diperoleh dalam pendidikan Islam. Sumber ilmu dalam Islam itu juga meliputi wahyu, akal, dan juga pengalaman manusia. Ketiga sumber ini saling melengkapi untuk membentuk pemahaman yang utuh. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini mengupas nilai atau tujuan dari pendidikan Islam. Nilai ini meliputi keimanan, akhlak, dan juga kontribusi untuk kemaslahatan umat. Pendidikan Islam berorientasi pada kebermanfaatan dan juga keberkahan, baik secara individu maupun sosial. Dari ketiga dimensi ini, akhirnya menjadi landasan atau dasar teoritis yang sangat penting dalam membangun sistem pendidikan Islam yang holistik. Pembahasan selanjutnya adalah hakikat pendidik dan peserta didik. Dalam perspektif Islam, pendidik adalah suatu murabbi
yaitu sosok yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membimbing moral dan juga spiritual peserta didik. Tugas utama seorang pendidik adalah menjadi teladan yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan utama bagi umat manusia. Sedangkan peserta didik dalam Islam dipandang sebagai makhluk Allah yang unik, dengan potensi bawaan yang harus dikembangkan. Mereka adalah amanah yang harus dibimbing untuk menuju jalan yang benar. Prinsip pendidik dalam Islam tidak memaksakan, tetapi mengarahkan, membimbing dengan penuh kasih sayang sesuai dengan fitrah manusia. Poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang konsep manusia berkualitas menurut Al-Quran. Dalam Islam, manusia berkualitas adalah mereka yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan juga kebutuhan ukhrawi. Al-Quran memberikan gambaran yang jelas tentang karakter manusia berkualitas. Di antaranya, yang pertama adalah beriman dan bertakwa, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan juga 3. Manusia yang berkualitas adalah yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Yang kedua adalah karakter berilmu. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwa ayat ini menekankan akan pentingnya ilmu dalam meningkatkan derajat seseorang. Karakter yang ketiga adalah beramal soleh. Manusia yang baik adalah yang tidak hanya beriman, tetapi juga mengimplementasikan keimanannya dalam bentuk amal, dalam bentuk aksi nyata, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Asr. Selanjutnya, karakternya adalah bermanfaat bagi sesama. Dalam Islam, manusia terbaik adalah yang memberi manfaat kepada yang lain, sebagaimana sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Dengan nilai-nilai tersebut, pendidikan Islam berupaya mencetak generasi yang unggul secara spiritual, intelektual, dan juga sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.